Sebagai seorang Muslim, setiap tahunnya kita akan merayakan Idul Adha dengan ritual kurban. Hal itu menjadi bentuk kerelaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Nah, teman-teman sudah tahu belum bagaimana asal-usul pelaksanaan kurban dalam Islam? Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kabarmu baik-baik saja ya. Kali ini, saya Ide akan membawakan cerita mengenai asal-usul kurban. Teman-teman, ternyata kurban yang kita lakukan selama ini mencontoh dari hal yang telah dilakukan Nabi Ibrahim loh. Bedanya, kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim jauh lebih berat dan menguras perasaan. Bayangkan saja, yang diminta Allah untuk dikorbankan bukannya kambing atau sapi seperti yang kita lakukan saat ini. Ketika itu, Allah meminta Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Pada episode sebelum-sebelumnya kami telah menceritakan perjuangan Ibrahim dari saat masih di Libanon, merantau ke Palestina hingga singgah di Mesir dan Mekah. Dalam perjalanannya, Ibrahim telah melewati beragam ujian dari Allah. Ibrahim diuji dengan kesusahan untuk memiliki keturunan. Bahkan diuji lagi dengan menempatkan Ismail si anak tunggal ke daerah asing yang tandus. Kali ini ujiannya tak main-main lagi. Ibrahim diminta Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Ketika itu, Ismail sudah semakin besar dan telah mampu mengerjakan urusannya dan membantu ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "Tatkala anak itu sampai pada umur yang cukup dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim." Perintah penyembelihan Ismail datang pada Ibrahim melalui mimpi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Walaupun Nabi Ibrahim menyadari bahwa perintah Allah adalah hal yang harus dilakukan, ia tak langsung serta-merta menyembelih Ismail secara sepihak. Sebelumnya, Ibrahim menanyakan pendapat Ismail mengenai mimpinya itu. Dalam surat As-Saffat ayat 102 terekam perbincangan antara Ibrahim dan Ismail. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Putranya yang penyabar itu memberikan jawaban yang membanggakan ayahnya. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban tersebut merupakan perwujudan dari ketaatan seorang anak kepada orang tua dan Tuhannya. Maka, dengan penuh kepercayaan dan ketaatan pada Allah, mereka melakukan prosesi kurban di atas bukit di sekitar kota Mekah. Namun, tepat sebelum leher Ismail tersayat alat potong, Allah berfirman pada Ibrahim, "Hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Hal ini tercatat dalam surat Asy-Syaffat ayat 104-110. Lalu Allah menurunkan binatang pengganti Ismail. Menurut pendapat mayoritas ulama, pengganti Ismail itu adalah seekor kibasi atau kambing besar. Kambing itu berwarna putih, bermata hitam, dan bertanduk besar.
Ibrahim melihat kambing itu telah terikat dengan tali berwarna coklat di Gunung Sabir. Selanjutnya, Ibrahim menyembelih kambing itu di Mina, dekat rumah Ismail di Mekah. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa kepala kambing itu masih tetap tergantung di dinding Ka'bah dalam keadaan kering pada masa Nabi Muhammad. Riwayat tersebut sudah cukup sebagai dalil bahwa putra Ibrahim yang akan disembelih adalah Ismail, karena ia bertempat tinggal di Mekah. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Katsir karena banyak ada kepercayaan lain yang mengatakan bahwa yang diminta untuk dikorbankan saat itu adalah Nabi Ishak. Padahal di waktu itu belum diketahui keberadaan Ishak. Dan Ishak tumbuh besar dan tinggal di daerah Palestina. Oh iya teman-teman, diriwayatkan kambing yang diturunkan Allah untuk menggantikan Ismail merupakan kambing yang telah digembalakan selama 40 hari di surga. Ada juga yang mengatakan bahwa kambing itu merupakan kambing Habil yang dikurbankan pada Allah. Pada episode 2 podcast cerita sejarah Islam ini, kami telah menceritakan mengenai kisah kurban pertama di dunia yang berujung pada pembunuhan pertama di dunia. Di saat itu, salah satu yang dikorbankan adalah kambing yang paling bagus. Jangan lupa disimak ya. Kalau diperhatikan juga, kurban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil dengan kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim memiliki tujuan yang berbeda. Kurban Habil Qabil lebih untuk membuktikan kesungguhan mereka di depan Allah untuk mendapat istri cantik. Sedangkan kurban yang dilakukan oleh Ibrahim murni untuk menunjukkan ketaatan dan kerelaan Ibrahim kepada Allah. Nah, kurban yang kita lakukan saat ini pada hari raya Idul Adha juga harus layaknya kurban Nabi Ibrahim. Dalam Islam sendiri, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Nabi Muhammad Rasulullah SAW semasa hidupnya setiap tahun beliau selalu melakukan ibadah kurban. Bahkan sahabat Rasulullah Abu Bakar juga hampir selalu melakukan kurban setiap tahun. Namun, pernah satu tahun Khalifah Abu Bakar tidak menyembelih hewan kurban Idul Adha karena khawatir orang-orang yang tidak berilmu menyangka bahwa kurban adalah wajib. Hal itu mereka lakukan karena mengetahui keutamaan kurban. Demikian kisah kurban pada masa Nabi Ibrahim ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari kepatuhan Ibrahim dan Ismail kepada Allah SWT. Yuk kita juga mencoba membiasakan untuk melakukan ibadah kurban. Jika belum bisa dengan satu domba sendiri, bisa dimulai dengan patungan dengan teman-teman untuk membeli satu domba ya. Semoga tahun berikutnya rezekinya cukup untuk membeli satu domba, dan selanjutnya satu sapi, dan selanjutnya bertambah jumlah hewan yang dikurbankan. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada podcast cerita sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.